dia resep dimsum ayam homemade, modal 250.000, omzet 1,2 juta sehari. Bayangkan, hanya dengan modal Rp250.000, kita bisa meraup omset harian mencapai 1,2 juta rupiah. Gila kan? Inilah resep sukses jualan dimsum ayam homemade dengan modal kecil tapi untung besar. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Mari kita mulai perjalanan seru ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bayangkan dulu betapa menggiurkannya peluang usaha ini. Dimsum adalah jajanan kekinian yang digemari anak muda hingga orang tua. Rasanya gurih, tampilannya cantik, dan bisa dijual di mana saja, dari rumah hingga online. Untuk memulai usaha ini, kita hanya butuh modal Rp250.000 saja. Modal sekecil itu bisa digunakan untuk membeli bahan baku dasar, peralatan sederhana, hingga kemasan yang menarik. Bayangkan, dari modal yang tidak seberapa, kita bisa membuka usaha dengan potensi penjualan ratusan porsi setiap hari. Persiapan awal dimulai dengan menentukan resep dasar. Resep ini sangat penting karena akan menjadi kunci rasa yang bikin pembeli ketagihan. Setelah resep matang, kita masuk ke tahap pembelian bahan. Bahan utama yang kita butuhkan adalah daging ayam segar, kulit dimsum, tepung tapioka, bawang putih, wortel parut dan daun bawang, minyak wijen, saus tiram, garam, gula dan lada pelengkap lainnya. Selain itu, kita juga memerlukan peralatan sederhana seperti kukusan besar, wadah adonan, pisau, talenan, serta plastik mika untuk kemasan. Semua bisa dibeli dengan modal awal tadi. Setelah bahan terkumpul, langkah berikutnya adalah menata strategi produksi. Produksi harus efisien dan cepat karena kita menargetkan ratusan porsi setiap hari. Bayangkan bagaimana sensasinya saat pertama kali membuka kukusan, aroma harum dimsum yang mengepul membuat selera semakin menggoda. Itulah daya tarik yang membuat pembeli datang lagi dan lagi. Dari persiapan sederhana ini, kita sudah bisa membuka jalan menuju omset harian 1,2 juta rupiah. Inilah awal dari sebuah perjalanan bisnis kuliner yang menjanjikan. Sekarang kita masuk ke bagian paling mendebarkan, bagaimana cara mengubah modal Rp250.000 menjadi omset harian hingga 1,2 juta rupiah. Semua dimulai dari detail perhitungan modal. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, bahan utama. Daging ayam filet sebanyak 2 kg dengan harga sekitar Rp90.000. Kedua, kulit dimsum sebanyak 5 pak, harganya sekitar Rp75.000. Ketiga, tepung tapioka 2 kg seharga Rp20.000. Keempat, wortel parut dan daun bawang, total sekitar Rp15.000. Kelima, bumbu pendukung seperti bawang putih, minyak wijen, saus tiram, garam, gula, dan lada pelengkap lainnya. Total sekitar Rp25.000. Terakhir, kemasan mika 100 buah, harganya Rp25.000. Jika dijumlahkan, semua bahan ini pas berada di angka Rp250.000. Dari modal Rp250.000 ini, kita bisa memproduksi kurang lebih 1.000 butir dimsum. Perhitungan sederhananya, 1 kg ayam bisa menghasilkan sekitar 500 butir dimsum ukuran standar. Dengan 2 kg ayam, hasilnya bisa mencapai 1.000 butir. Luar biasa kan? Sekarang kita masuk ke harga jual. Satu porsi dimsum biasanya berisi 7 butir, dengan harga jual rata-rata Rp8.000 per porsi. Jadi dari 1.000 butir dimsum, kita bisa menjual sekitar 140 porsi. Jika 140 porsi dikalikan Rp8.000, hasilnya mencapai Rp1.120.000. Hampir mendekati target omset Rp1,2 juta per hari. Bayangkan, dari modal kecil Rp250.000 saja, kita sudah bisa mendapatkan omset lebih dari Rp1 juta. Profit bersih setelah dikurangi modal masih bisa mencapai sekitar Rp870.000 per hari. Semua itu bisa diraih hanya dari satu resep sederhana dimsum ayam homemade. Inilah kekuatan perhitungan modal yang membuat usaha dimsum ayam begitu menggiurkan. Dengan modal yang ringan, peluang untuk mendapatkan profit besar terbuka lebar. Setelah kita memahami perhitungan modal dan omset, kini saatnya membongkar strategi produksi. Inilah rahasia bagaimana 1.000 butir dimsum bisa selesai hanya dalam 1 hari kerja. Produksi dimulai dari persiapan adonan. Daging ayam yang sudah dibersihkan dicincang halus, lalu dicampur dengan tepung tapioka, wortel parut, bawang putih halus, daun bawang, minyak wijen, saus tiram, dan bumbu-bumbu lainnya.
Adonan harus diaduk sampai benar-benar kalis. Bayangkan teksturnya yang lembut dan aromanya yang menggoda, membuat siapapun tak sabar ingin segera menikmatinya. Setelah adonan siap, proses berikutnya adalah membungkus dengan kulit dimsum. Caranya sederhana, ambil selembar kulit, isi dengan 1 sendok adonan, lalu bentuk menyerupai bunga yang cantik. Untuk hasil yang rapi butuh ketelatenan, tetapi dengan latihan beberapa kali saja tangan akan terbiasa. Dalam 1 jam, seorang pekerja bisa membungkus ratusan butir dimsum. Tahap selanjutnya adalah mengukus. Dimsum dimasukkan ke kukusan besar dengan api sedang, sekitar 10 menit hingga matang sempurna. Saat tutup kukusan dibuka, uap panas mengepul membawa aroma harum yang menggoda selera. Bayangkan antrian pembeli yang tidak sabar menunggu giliran. Untuk efisiensi waktu, produksi harus dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu batch pertama dikukus, batch berikutnya bisa dibungkus. Sistem rolling seperti ini membuat produksi berjalan lancar tanpa waktu terbuang. Dengan strategi sederhana ini, dalam sehari penuh kita bisa menghasilkan ribuan butir dimsum yang siap dijual. Itulah kunci agar omset harian bisa mencapai 1,2 juta rupiah hanya dari dapur rumahan. Produksi saja tidak cukup. Rahasia omset harian 1,2 juta rupiah terletak pada strategi penjualan yang tepat. Pertama, penjualan offline. Dimsum bisa dijual langsung di depan rumah, di warung kecil, atau dititipkan di kantin sekolah dan kafe sederhana. Jajanan ini sangat digemari anak muda, apalagi jika tampilannya menarik. Bayangkan, rak display sederhana berisi dimsum panas mengepul, pembeli pasti langsung tertarik. Kedua, penjualan online. Ini adalah kunci utama memperluas pasar. Dimsum bisa dipasarkan lewat aplikasi pesan antar makanan. Dengan foto produk yang menggugah selera, pelanggan bisa datang dari mana saja, bahkan dari luar kota. Setiap pesanan yang masuk menambah omset harian dengan cepat. Ketiga, sistem pre-order. Cara ini mengurangi resiko stok tidak terjual. Misalnya, kita membuka pemesanan sejak pagi, lalu mengolah pesanan sesuai jumlah yang masuk. Selain lebih aman, pembeli juga merasa lebih istimewa karena dimsum yang diterima selalu fresh. Untuk meningkatkan nilai jual, bisa ditambahkan variasi saus pendamping, saus pedas manis, saus keju, hingga saus barbecue. Semua bisa dibuat dengan bahan murah, tetapi meningkatkan daya tarik. Bayangkan, 1 kotak mika berisi dimsum cantik dengan saus menggoda, pembeli pasti rela membayar lebih. Strategi terakhir adalah promosi sederhana namun efektif. Misalnya beli 5 gratis 1 atau diskon khusus untuk pembeli pertama. Dengan cara ini, pembeli baru akan terus berdatangan dan pembeli lama akan kembali lagi. Inilah strategi penjualan yang bisa membuat ribuan butir dimsum laris manis setiap hari. Dari sinilah omset 1,2 juta rupiah tercipta hanya dari dapur sederhana di rumah. Setelah produksi berjalan lancar dan strategi penjualan dijalankan, kini kita masuk ke rahasia berikutnya, yaitu branding. Branding inilah yang membuat dimsum ayam homemade bukan sekedar makanan, tetapi menjadi produk yang diingat pembeli. Pertama, kemasan. Jangan pernah meremehkan kemasan. Dengan modal kecil, kita tetap bisa membuat tampilan produk terlihat mewah. Gunakan mika bening dengan stiker logo sederhana. Bayangkan ketika pembeli menerima dimsum, mereka langsung melihat kemasan rapi, bersih, dan ada identitas brand. Itu akan membuat mereka lebih percaya dan ingin membeli lagi. Kedua, nama brand. Pilih nama yang mudah diingat, singkat, dan unik. Nama yang catchy akan menempel di pikiran orang. Misalnya nama dengan unsur kata ayam, dimsum, atau kata yang berhubungan dengan rasa lezat. Nama sederhana ini akan menjadi magnet yang menarik pelanggan baru. Ketiga, citra rasa. Rasa adalah kunci branding paling kuat. Sekali pembeli mencicipi, mereka akan langsung tahu bahwa dimsum ini berbeda. Tekstur lembut, gurih, dan aroma khas akan melekat di ingatan. Inilah yang membuat orang rela merekomendasikan ke teman dan keluarga. Keempat, identitas online. Buat akun khusus di media sosial untuk menampilkan foto produk, testimoni pembeli, serta video behind the scene produksi. Bayangkan betapa menariknya ketika pembeli melihat proses dimsum dikukus dengan uap mengepul, pasti rasa penasaran mereka semakin besar. Dengan branding yang tepat, dimsum ayam homemade tidak hanya jadi makanan biasa, tetapi bisa naik kelas menjadi produk premium.
Inilah yang akan membuat omset semakin stabil dan pelanggan semakin loyal. Setelah branding terbentuk, langkah berikutnya adalah memilih lokasi penjualan yang strategis. Lokasi yang tepat bisa mempercepat laju omset, bahkan membuat dimsum terjual habis hanya dalam hitungan jam. Pertama, area sekolah dan kampus. Dimsum adalah jajanan favorit anak muda, apalagi jika dijual dengan harga terjangkau. Bayangkan saat jam istirahat, antrian panjang terbentuk hanya untuk membeli dimsum hangat yang mengepul. Kedua, pusat keramaian. Lokasi seperti alun-alun, taman kota atau pasar malam adalah tempat ideal untuk membuka lapak. Suasana ramai membuat peluang penjualan semakin besar. Dengan aroma dimsum yang harum, pembeli akan datang menghampiri tanpa perlu dipanggil. Ketiga, perumahan padat penduduk. Usaha rumahan juga bisa sukses jika dijalankan di wilayah yang ramai. Tinggal pasang banner kecil di depan rumah, orang sekitar pasti tertarik mencoba. Dari mulut ke mulut, penjualan akan terus berkembang. Keempat, penjualan lewat aplikasi online. Lokasi fisik memang penting, tetapi kehadiran di dunia digital tidak kalah krusial. Bahkan tanpa membuka lapak di luar rumah, pesanan tetap bisa mengalir deras lewat platform online. Inilah cara Jitu agar omset harian tetap stabil. Memilih lokasi ibarat menentukan panggung. Semakin tepat panggungnya, semakin besar sorotan pembeli. Dengan lokasi strategis, dimsum ayam homemade bisa menjadi primadona di mana saja. Setelah lokasi penjualan ditentukan, kini saatnya membahas strategi harga. Harga adalah faktor penting yang bisa menentukan seberapa cepat produk diterima pasar. Pertama, gunakan harga psikologis. Misalnya, daripada menjual dengan harga Rp8.000, pasang harga Rp7.900. Angka kecil di belakang ini sering membuat pembeli merasa lebih murah, meskipun selisihnya tipis. Kedua, sediakan paket hemat. Contohnya, paket Rp15.000 untuk 2 porsi. Bayangkan betapa senangnya pembeli ketika merasa mendapatkan keuntungan lebih. Padahal sebenarnya margin keuntungan masih tetap tinggi. Ketiga, buat kategori harga berdasarkan variasi. Misalnya, dimsum original Rp7.900 per porsi. Sementara dimsum dengan saus keju atau barbecue bisa dijual Rp10.000 per porsi. Dengan begitu, pembeli bisa memilih sesuai selera dan omset meningkat dari varian premium. Keempat, gunakan strategi diskon musiman. Misalnya saat bulan puasa, beri promo beli 3 gratis 1. Di akhir pekan, tawarkan harga spesial. Strategi ini akan membuat pembeli merasa dimanjakan dan mereka akan kembali membeli di waktu normal. Harga yang tepat bukan hanya soal angka, tetapi juga soal persepsi. Dengan pengaturan yang pintar, dimsum ayam homemade bisa terlihat murah, namun tetap memberi keuntungan besar. Inilah kunci untuk membuat pembeli datang berkali-kali tanpa merasa terbebani. Harga sudah diatur, lokasi sudah ditentukan, kini saatnya fokus pada promosi. Promosi adalah bensin yang membuat mesin penjualan melaju kencang. Pertama, promosi di media sosial. Buat foto dimsum yang menggugah selera. Pastikan pencahayaan terang, warna dimsum terlihat segar, dan ada saus yang meleleh menggoda. Bayangkan saat orang melihat fotonya, mereka langsung menelan ludah dan ingin segera memesan. Kedua, manfaatkan video pendek. Tampilkan proses dimsum sedang dikukus dengan uap mengepul dan tekstur kulit yang transparan. Suara kukusan yang mendesis bisa membuat penonton betah menonton berulang kali. Semakin sering ditonton, semakin cepat produk ini viral. Ketiga, testimoni pembeli. Mintalah pelanggan untuk memberikan review singkat setelah mencicipi. Testimoni asli yang terlihat jujur akan lebih dipercaya daripada iklan. Bayangkan ketika ada pembeli berkata, dimsumnya enak banget, pasti repeat order. Orang lain langsung penasaran ingin mencoba. Keempat, promo berbatas waktu. Contohnya, promo hanya hari ini, beli 10 porsi gratis 1 porsi. Kata-kata berbatas waktu membuat pembeli merasa harus segera mengambil kesempatan. Inilah trik yang membuat penjualan melonjak drastis dalam sehari. Kelima, kerjasama dengan food vlogger lokal. 1 kali review dari akun terkenal bisa mendatangkan ratusan pesanan baru. Bayangkan notifikasi pesanan yang masuk terus berdentang tanpa henti. Semua berawal dari strategi promosi yang tepat.
Dengan promosi yang kreatif, dimsum ayam homemade bisa naik kelas dari sekedar usaha rumahan menjadi produk yang viral di media sosial. Setelah promosi berjalan lancar, tantangan berikutnya adalah manajemen waktu. Tanpa pengaturan waktu yang baik, produksi bisa berantakan dan pesanan tidak terlayani dengan maksimal. Pertama, buat jadwal harian. Pagi hari fokus untuk menyiapkan bahan, mencincang ayam, mencampur adonan dan menyiapkan kulit dimsum. Siang hari digunakan untuk proses bungkus dan kukus. Sore hingga malam hari adalah waktu terbaik untuk penjualan, karena di jam itu banyak orang mencari camilan. Kedua, gunakan sistem batch. Jangan sekaligus mengukus semua dimsum. Kukus dalam beberapa kali tahap agar produk selalu fresh ketika sampai ke tangan pembeli. Bayangkan pelanggan membuka kotak dimsum, masih panas dan harum, itu akan meningkatkan kepuasan. Ketiga, pisahkan waktu untuk online dan offline. Misalnya jam tertentu dikhususkan untuk melayani pesanan aplikasi, sementara jam lain untuk pembeli langsung. Dengan cara ini, tidak ada pesanan yang terlewat. Keempat, libatkan anggota keluarga atau karyawan tambahan jika pesanan semakin ramai. Dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari bungkus, kukus hingga packing, proses produksi bisa lebih cepat. Manajemen waktu ibarat tulang punggung usaha. Dengan pengaturan yang tepat, 1000 butir dimsum bisa diproduksi dan dijual habis tanpa rasa kewalahan. Dari sinilah omset harian 1,2 juta rupiah bisa diraih dengan lebih mudah. Inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah semua strategi dijalankan, mari kita hitung berapa profit bersih yang bisa didapat setiap hari dari usaha dimsum ayam homemade. Kita mulai dari omset harian. Dengan produksi 1000 butir dimsum, kita bisa menjual sekitar 140 porsi. Jika setiap porsi dijual Rp7.900, total omset mencapai Rp1.120.000. Jika harga dinaikkan sedikit menjadi Rp8.000 per porsi, omset bisa menyentuh Rp1.120.000 hingga Rp1.200.000 per hari. Dari omset ini, kita kurangi modal bahan baku sebesar Rp250.000. Hasilnya, profit bersih berada di kisaran Rp870.000 hingga Rp950.000 per hari. Bayangkan, hampir Rp1.000.000 keuntungan bersih hanya dari usaha rumahan dengan modal sekecil itu. Jika dijalankan secara konsisten selama sebulan penuh, profit bersih bisa menembus angka Rp25 juta lebih. Semua berawal dari resep sederhana, modal kecil, dan strategi penjualan yang tepat. Inilah klimaks dari perjalanan usaha dimsum ayam homemade. Dari dapur biasa, lahirlah bisnis luar biasa yang mampu menghasilkan profit besar setiap hari. Terima kasih sudah menyimak cerita lengkap ini sampai tuntas. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian membuat kami semakin semangat berbagi ide bisnis modal kecil dengan untung besar.